Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi Muhammad Alfarisi dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang op-amp bagian yang kedua. Nah, pembahasan yang pertama yaitu penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF, sehingga polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V0, maka V0 nya itu sama dengan min VRF, atau V0 sama dengan min VRF sama dengan min VI per RI dikali RF, atau min RF per RI dikali VI. Ini adalah tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Berdasarkan gambar berikut ini, gambar ini merupakan bentuk rangkaiannya. Sedangkan untuk gambar yang ini, yang berada di atas yaitu Vin, yang mana Vin itu berawal dari titik 0 menuju ke atas, lalu ke bawah, lalu ke atas lagi. Sedangkan untuk Vout-nya yaitu berupa dari titik 0 menuju ke bawah, lalu ke atas, lalu ke bawah lagi. Nah, selanjutnya adalah rangkaian penjumlah membalik atau inverting adders. Berdasarkan gambar berikut ini, dapat dinyatakan dengan 3 masukan op-amp, yaitu P1, P2, dan juga P3. Maka dapat dirumuskan jika R1 tidak boleh sama dengan R2, tidak boleh sama dengan R3, tidak boleh sama dengan RF, maka Vout-nya yaitu min RF per R1 dikali V1 ditambah min RF per R2 dikali V2 ditambah min RF per R3 dikali V3. Nah, jika R1 sama dengan R2 ditambah R3 sama dengan RF, maka untuk Vout-nya yaitu min P1 ditambah P2 ditambah V3. Nah, jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R, maka untuk Vout-nya yaitu P1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N kurung. Sedangkan rangkaian pengikut tegangan atau voltage followers berikut ini adalah gambarnya. Maka dapat dihasilkan untuk Vout-nya itu sama dengan Vin-nya, yaitu penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Berdasarkan gambar berikut ini, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari Vout melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF yaitu sebagai berikut. Nah, jadi polaritas positif pada RF pada terminal keluaran Vout, maka besar Vout merupakan penjumlahan antara RF dengan tegangan input, sehingga Vout-nya sama dengan VRF ditambah V1. Nah, untuk Vout-nya itu dapat diuraikan sebagai berikut ini. Nah, dengan menggunakan gain tertutup atau ICL, maka ICL sama dengan Vout per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. IL sama dengan Vout per RL. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adders. Berdasarkan gambar berikut ini, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif, op-amp dapat didapatkan sebagai berikut ini. Maka untuk Vout-nya yaitu dapat diuraikan sebagai berikut ini. Untuk ICL-nya yaitu sama dengan Vout per VI. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adders N masukan. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, bila jumlah masukan lebih dari 1 atau lebih dari 2, maka N masukan dengan R sama semua kecuali RF. Dari nilai RX sama dengan RF
N dikurangi 1, maka besarnya tegangan output sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Berikutnya adalah rangkaian penguat selisih. Berdasarkan gambar berikut ini, terdiri dari penguat membalik dan juga penguatan membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Maka untuk V outnya yaitu min dalam kurung RF per RI ditambah 1 ditambah dalam kurung R1 per R1 ditambah R2 dikali V2 dalam kurung tutup dikurangi RF per RI dikali VI. Nah, jika nilai perbandingan resistor seimbang R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2, maka Vout-nya yaitu RF per RI dikali V2 dikurangi V1. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, contohnya itu seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output Vout didapatkan dari selisih tegangan ED. Nah, jika ED positif, maka Vout sama dengan V saturasi dan juga sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi VI ditambah VN, maka hasilnya min VIN ditambah VN. Nah, contohnya itu seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah detektor membalik penyilang nol dengan histerisis atau ICCD with hysteresis. Berdasarkan gambar berikut ini, untuk mencapai noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input. Lalu berdasarkan gambar berikut ini, output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama plus V saturasi, yang kedua yaitu min V saturasi. Nah, ciri-ciri pembandingnya yaitu feedback masukan positif op-amp. Nah, misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, Vout berada pada V plus V saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 ditambah R2 dikali plus V saturasi. Nah, jadi karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Nah, jadi untuk rumus VUT-nya itu yaitu R2 per R1 ditambah R2 dikali plus V saturasi, yang mana tegangan ED dikali dalam kurung VUT dikurang VI. Selama tegangan input VIN lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan Vout-nya yaitu plus V saturasi. Nah, bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari nilai VUT-nya, maka ED menjadi negatif dan tegangan outputnya menjadi min V saturasi. Jadi karena tegangan Vout-nya sama dengan min V saturasi, maka tegangan feedback masukannya menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikali min V saturasi. Nah, jadi karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedbacknya lebih kecil dari Vout-nya, maka dinamakan VUT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali min V saturasi. Adanya batas atas dan juga batas bawah, maka akan ada juga namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan juga ambang batas bawah. Nah, jadi untuk rumus VH-nya yaitu dalam kurung VUT dikurangi
VLT. Jadi selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengahnya atau center voltage, yaitu VCTR, yang dapat dirumuskan yaitu VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Nah, yang mana jadi rumus VUT-nya yaitu R2 per R1 ditambah R2 dikali plus P saturasi. Sedangkan untuk VLT-nya yaitu R2 per R1 ditambah R2 dikali min P saturasi. Nah, sebagai contohnya dapat ditampilkan berdasarkan gambar berikut ini. Lalu selanjutnya yaitu detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossingnya. Selanjutnya, detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis. Jadi, apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya untuk VUT-nya yaitu min P saturasi per M, sedangkan untuk VLT-nya yaitu plus P saturasi per M. Nah, berdasarkan gambar berikut ini dapat dinyatakan pula untuk VH-nya yaitu VUT dikurangi VLT, sedangkan untuk VCTR-nya yaitu VUT dikurangi VLT dibagi 2. Selanjutnya yaitu detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensinya, maka tegangan ambang batas merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu detektor jendela atau window detector. Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dengan outputnya membentuk suatu jendela. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka V0-nya yaitu sama dengan 0. Sedangkan apabila jika inputnya di antara VLT, maka V0-nya yaitu sama dengan plus P saturasi. Nah, yang selanjutnya yaitu detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeresis atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, apabila tegangan pembandingnya tidak nol, tetapi suatu tegangan referensinya, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensinya. Sehingga didapatkanlah persamaannya sebagai berikut ini. Nah, demikianlah materi OPM bagian kedua yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam cara penyampaiannya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan lancar dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.